Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, iman kepada hari kiamat tentunya sesuatu hal yang harus kita percaya dan kita yakini. Tapi tahukah kalian, kejadian besar apa sajakah yang akan terjadi sebelum hari kiamat? Sahabat Transpedia, pada video kali ini, saya akan merangkum beberapa kejadian besar yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Simak video ini sampai akhir. Tanda-tanda besar adalah peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jika tanda besar yang pertama telah nampak, maka berbagai tanda lainnya akan datang secara beruntun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya. Di antara tanda besar hari kiamat yang terjadi secara beruntun adalah keluarnya Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 1. Keluarnya Al-Mahdi. Pada akhir zaman akan keluar seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi dari keturunan Fatimah binti Rasulullah, dari keturunan Al-Hasan bin Ali, namanya seperti nama Rasulullah, dan nama bapaknya seperti nama Rasulullah, sehingga namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdillah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi dari Ahlul Baitku, dari keturunan Fatimah. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda, dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari Ahlul Baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Allah akan memberikan taufik kepadanya dalam satu malam. Berkata Ibnu Katsir, maknanya adalah Allah akan memberikan taubat dan memberikan taufik kepadanya, mengilhaminya serta membimbingnya, padahal sebelumnya tidak demikian. Di antara sifatnya adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Allah akan mengokohkan agama Islam dengannya. Ia akan menjadi pemimpin selama 7 tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan keburukan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Semua umat merasakan kenikmatan pada masanya dengan kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bumi mengeluarkan berbagai tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan harta akan melimpah tanpa batas. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi mengeluarkan tumbuhan, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah, dan umat menjadi mulia. Ia akan hidup selama 7 atau 8 musim haji. 2. Keluarnya Dajjal. Di antara kejadian Adam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada peristiwa Al-Masih Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan dari Imran bin Husain, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu makhluk yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Dajjal dinamakan dengan Al-Masih, yaitu karena terhapus matanya dan karena ia melakukan perjalanan di bumi. Dajjal akan keluar dari suatu tempat di antara Syam dan Irak. Ia tinggal di bumi selama 40 hari. Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nawas bin Saman, ia berkata, dia akan keluar di antara Syam dan Irak dan akan mengacau ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di bumi? Beliau bersabda, 40 hari. Sehari seperti 1 tahun, sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 Jumat, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa kalian. Di antara sifat-sifat Dajjal adalah ia seorang buta mata kanannya, dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, pada suatu hari, Rasulullah menyebut Dajjal kepada manusia dan bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak buta. Tahuilah bahwa Al-Masih Dajjal buta mata kanan bagaikan buah anggur yang timbul. Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal itu terhapus sebelah matanya, di antara kedua matanya tertulis kafir. Kemudian beliau mengejanya
Fa-Ra dan dapat dibaca oleh setiap umat muslim. Ketika Dajjal keluar, maka ia akan membuat fitnah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Nawas bin Saman. Rasulullah bersabda, maka Dajjal pergi mendatangi sesuatu kaum dan mengajak mereka, maka kaum tersebut percaya kepadanya. Dajjal menyuruh kepada langit, maka langit segera menurunkan hujan dan bumi segera tumbuh, dan para pengembala kembali dengan ternak yang banyak dan gemuk-gemuk. Kemudian ia pergi pada kaum yang lain dan mengajak mereka, tetapi kaum tersebut menolaknya, lalu mereka ditinggalkan oleh Dajjal. Maka tiba-tiba daerah tersebut menjadi kering, tidak ada sedikit pun kekayaan. Dajjal berjalan melalui tempat kosong dan berkata, keluarkanlah simpanan kekayaanmu. Maka keluarlah simpanan kekayaannya bagaikan raja lebah yang diantar oleh tentaranya. Kemudian ia memanggil seorang pemuda dan dipenggalnya dengan pedang, dipotong menjadi dua dan dilemparkan yang jauh. Kemudian dipanggilnya pemuda tersebut, maka datanglah pemuda itu dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Para pengikut Dajjal sangat banyak, kebanyakan pengikutnya dari kalangan wanita dan kaum Yahudi. Jumlahnya mencapai 70.000. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal akan turun di lembah Mirkanah ini. Kebanyakan yang keluar bersamanya adalah kaum wanita, hingga seorang laki-laki akan kembali menemui mertuanya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, dan bibinya untuk menguatkan hati mereka, karena khawatir mereka akan keluar bersama Dajjal. Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, akan mengikuti Dajjal dari Yahudi Asbahan 70.000 yang memakai jubah tebal bergaris. 3. Turunnya Isa bin Maryam. Setelah Dajjal keluar dan membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah akan mengutus Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa dinamakan dengan Al-Masih karena dua sebab, yaitu karena bagian bawah dari telapak kaki Nabi Isa itu rata atau mulus, tidak ada lekuk-lekuknya sama sekali, dan karena di antara mukjizat Nabi Isa adalah jika beliau mengusap orang sakit, maka langsung sembuh seketika. Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam dengan memakai dua helai pakaian yang dicelup dengan minyak zafaran. Nabi Isa meletakkan tangannya di atas sayap kedua malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, maka akan turunlah rambutnya, dan jika ia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan dia akan mati, dan nafasnya akan sejauh pandangannya. Di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa, bukan nabi yang lainnya adalah: 1. Karena Nabi Isa adalah nabi yang paling dekat diutusnya dengan Rasulullah. 2. Sebagai bantahan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. 3. Untuk mendustakan klaim orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, dan karena ajal Nabi Isa sudah dekat agar beliau dimakamkan di bumi. Nabi Isa bin Maryam akan bermakmum sholat di belakang Al-Mahdi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, aku mendengar Nabi bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berjuang di atas kebenaran. Mereka akan tetap ada sampai hari kiamat. Nabi kembali bersabda, lalu Isa bin Maryam turun. Kemudian pemimpin mereka berkata kepadanya, kemarilah, salatlah mengimami kami. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. 4. Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Tidak ada yang dapat membunuh Al-Masih Dajjal kecuali Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Dajjal akan dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam di Bab Lut. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Samad, Rasulullah bersabda, ketika telah demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih Isa bin Maryam yang akan turun pada Menara Putih di timur Damaskus di antara dua sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, maka turunlah rambutnya, dan jika ia mengangkatnya, maka mengalirlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau nafasnya, melainkan ia akan mati seketika, dan nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga didapatkannya di Bab Lut. Maka Dajjal akan dibunuh di sana. Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipelihara oleh Allah dari gangguan Dajjal, dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di surga. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka ia akan mencair seperti garam yang larut dalam air. Kemudian Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku memiliki satu pukulan untukmu, dan engkau tidak akan luput dariku. Akhirnya Nabi Isa membunuhnya dengan tombak. Para pengikut Dajjal juga akan kalah, sehingga orang-orang yang beriman akan mengejar dan membunuh mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin itu akan membunuh mereka hingga seorang Yahudi yang bersembunyi di balik batu atau pohon. Kemudian batu atau pohon tersebut berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku.
kemarilah, bunuhlah ia, kecuali Gargat, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. 5. Keluarnya Yajud dan Majud. Yajud dan Majud adalah manusia dari keturunan Nabi Adam. Raja Zulkarnain telah membuat dinding penghalang untuk mereka. Mereka tidak dapat melubangi dinding tersebut hingga waktu yang telah ditentukan Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda tentang dinding penghalang Yajud dan Majud. Yajud dan Majud melubanginya setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok." Kemudian Allah mengembalikannya kokoh seperti semula, hingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka pada manusia. Maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok, insya Allah jika Allah menghendaki." Ia mengucapkan, "Insya Allah." Maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati dinding tersebut tetap dalam keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Lalu mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Yajud dan Majud akan mati dengan ulat yang menyerang pada leher-leher mereka melalui doa Nabi Isa dan para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Saman, Rasulullah bersabda, Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengirimkan ular ke leher-leher Yajud dan Majud. Maka keesokan harinya mereka mati seperti kematian satu jiwa. 6. Wafatnya Nabi Isa. Pada masa Nabi Isa tersebarlah rasa aman dan keberkahan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, Nabi Isa akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi dan menghapus jizyah upeti. Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut kecuali Islam. Pada zaman tersebut Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal dan amanah pun terjaga di muka bumi, hingga singa dapat hidup dengan unta, harimau dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Ia akan hidup selama 40 tahun. Kemudian ia meninggal, lalu kaum muslimin mensolatkannya. Nabi Isa dahulu ketika diangkat ke langit berusia 30 tahun, dan beliau akan hidup di muka bumi setelah diturunkannya selama 7 tahun, menggenapkan 40 tahun usia beliau. Sahabatku yang seiman, demikianlah kisah tragedi akhir zaman yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari segala macam bentuk fitnah, serta dikuatkan selalu iman kita. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.